Ini ayat untuk Bani Israel apa untuk Bani Muhammad? Ya wis dipeken ae rasa diwaca iki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika rabbi min hamazati syayatin. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala jami'in nabiyyin wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin khasah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Sebelumnya mari sama-sama kita memohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita sebagai manusia biasa, guru-guru kita, pendahulu-pendahulu kita, dan siapa saja yang mempunyai peran andil dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya kepada kita semuanya, sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Hayya ala qiraatil furqan al-Fatihah. Kifayah. Sehat semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan amanat yang telah diberikan kepada kita semuanya dalam wujud kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan ridhonya kepada kita semuanya. Allahumma amin. Yang kita hadapi dan saat ini yang paling gencar-gencar itu adalah haji. Dan ini hiruk pikuknya banyak sekali. Hiruk pikuk dari haji banyak sekali. Dan ada yang putus silaturahmi gara-gara haji juga, karena yang memfasilitasi untuk berangkat haji dan yang mau berangkat haji mungkin ada kendala. Padahal haji itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Haji itu kalau ditinjau dari bahasa itu adalah orang yang menuju. Orang yang menuju kepada Allah itu namanya haji atau disebut hajun. Sementara ini haji itu yang menjadi sebagai, bisa dikatakan label, bisa dikatakan itu adalah strata. Padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya harusnya menuju kepada Allah. Mulai kapan?
Karena sementara ini ketika kita berbicara menuju kepada Allah kayaknya kok cuma 1 tahun sekali. Yang sebelum 1 tahun sekali ataupun waktu Zulqa'dah, Zulhijjah ini itu cuman mendekatkan, yuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi tidak pernah menuju kepada Allah. Maka kita harus tahu bahwa di surat 2 ayat 197, ketika kita sudah menetapkan untuk menuju kepada Allah, sehingga kita harus menetapkan kapan sih kita mulai menuju kepada Allah. Biasanya kita itu menetapkan menuju kepada Allah kalau sudah daftar. Kalau belum daftar belum menuju kepada Allah. Ya kita lihat nih ayatnya. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaqun ya ulil albab. Artinya musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang yang berakal. Faman faradha fihinnal hajj, maka diterjemahkan menjadi mengerjakan haji. Padahal hajja yahujju itu adalah menuju kepada Allah. Maka sebenarnya ketika kita ini sudah menuju kepada Allah, ya syaratnya kita tidak boleh ada fasik, kemudian bermusuhan, berbantah-bantahan. Walaupun yang terjadi ketika di sana musim-musim ini itu juga banyak sekali perselisihan di antara mereka itu bab haji. Maka kita harus ngerti, karena sementara ini kita mungkin baru tahu. Kenapa? Karena kayak rukun Islam yang paling puncak itu adalah haji. Salah nggak salah. Cuman ketika puncak kita tidak pernah ketemu. Ketemu dengan siapa? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah lupa. Karena syahadatut tauhid kita masukkan yang pertama, tapi nggak ngerti kenapa nubuwatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan pondasi syahadatut tauhid yang pertama. Mungkinkah Bapak Ibu, mohon maaf, panjenengan ini menegakkan dan mendirikan sholat kalau tidak mempunyai tujuan untuk menuju kepada Allah?
Iya, semua kita mendirikan sholat gara-gara mempunyai tujuan untuk menuju kepada Allah. Maka sebenarnya tidak ada, ya mohon maaf, sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5. Bahkan itu menjadi numerik. Padahal ini suatu kesatuan. Maka Nabi Muhammad itu bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaum. Terus yang mengatakan nomor 1, nomor 2, nomor 3 ada enggak? Enggak ada. Sehingga kita terjebak ketika sudah haji, sempurnalah Islam kita. Salah, nggak salah sebenarnya, tapi kita nggak ngerti. Maka kita harus tahu yang pertama hijjul bait, terus kemudian haji itu adalah menuju kepada Allah. Nah sekarang kalau hijjul bait itu apa? Pasti ketika ada kata hijjul bait, gambaran panjenengan pasti Ka'bah, bener nggak? Pernah nggak panjenengan itu bertanya dalam hati, sehingga kita ini sampai-sampai ketika ditanya kiblatmu apa, mesti Ka'bah. Tapi ketika panjenengan sholat pernah nggak mustaqbilal Ka'bah? Mustaqbilal kiblah, mustaqbilal Ka'bah, nggak jelas kan? Maka kita harus tahu apa sih sebenarnya hijjullah, terus kemudian ada simbol hijjul bait. Ya, surat 3 ayat 96. Ini dulu pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Lilladzi bi Bakkah. Kenapa kemudian diartikan Mekah? Padahal Bakkah itu adanya di mana-mana. Tapi kalau Mekah cuma satu, yaitu kalau dulu menjadi asimah ataupun ibu kota. Yang itu ada di Saudi Arabia. Salah diterjemahkan Mekah. Nggak salah juga. Karena waktu itu ada manusia yang menjadi top the topnya contoh ada di sana. Menjadi Bakkah. Dan ini menjadi petunjuk bagi semua manusia. Semua manusia atau semua orang Islam? Manusia apa semua orang Islam? Karena mohon maaf, panjenengan sudah tahu kabar belum? Mulai sekarang Haramain selain Muslim sudah boleh masuk. Sampai 2 suci atau 2 kota suci ini sudah boleh. Kalau dulu belum boleh. Hudan lil alamin itu berarti menjadi petunjuk. Kalau petunjuk manusia ini sebenarnya apa sih? Sementara ini kalau menjadi Ka'bah itu sebagai petunjuk,
itu kira-kira Ka'bah secara fisik atau Ka'bah secara maknawi? Jangan-jangan Ka'bah ini menjadi simbol. Simbol apa? Ya simbol sistem Allah Subhanahu wa taala. Taunya dari mana? Di 97-nya. Monggo. Tiga 97-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Makomun. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Sementara ini Bapak Ibu, ketika panjenengan mendengarkan kalimat makom yang ada di benak kita, dan kalau kita diperintahkan untuk menggambarkan ataupun menvisualisasikan makom, kira-kira panjenengan gambar apa? Gambar telapak kaki apa telapak tangan? Pernah ngukur nggak makom Ibrahim itu berapa ukurannya? Kira-kira kalau pakai sepatu gitu kira-kira umurnya ukurannya berapa? Mosok sih, bener dah. Karena mohon maaf, kalau kita ini makanya karena kita ini masih kira-kira taksir, bukan tafsir. Yang ngomong 45, yang ngomong 50 kan baru naksir, nggak pernah ngukur. Kesana paling lihat kira-kira sekian. Sedangkan Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim alaihissalam itu hidup tahun berapa? Kira-kira tingginya hastanya itu panjangnya seberapa? Kira-kira duluan mana Nabi Ibrahim sama Pithecanthropus erectus? Kira-kira lebih dulu mana? Sehingga kita ini, kalau seandainya itu benar-benar makom Ibrahim, makom itu sebenarnya adalah derajat. Makanya panjenengan biasanya guru sama temen itu kan gini, sorry bro, itu bukan makom saya. Tapi kenapa ketika diajak ke sana panjenengan yang tergampang bukan derajat tapi telapak kaki. Tapi kalau di Indonesia, sorry bro, bukan makom kita itu, makom kita sudah tinggi loh. Kan nggak sportif. Jadi makom itu sebenarnya adalah di dalam Ka'bah, kan begitu tadi. Fihi, di dalam bait itu ada ayatun bayyinatun, bukti tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Sekarang kalau ditanya makom Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim di mana? Di samping Ka'bah apa di dalam Ka'bah? Di sampingnya, ulangi lagi. Mulai 396. Ini kadang-kadang kita baca tapi nggak ngerti. Gara-gara apa? Gara-gara memang ketika baca kita tidak bertujuan untuk supaya Allah memberikan kepada kita petunjuk. Ya, ulangi 3 dari sini.
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah. Tahan. Baitullah itu ya, yang kubus kotak itu apa yang besar itu? Ini supaya kita berpikir nih. Oke, kalau di sini panjenengan nggak jawab sekarang, barang siapa yang memasukinya 397-nya, maka amanlah dia. Kira-kira ini masuk kemana? Makkah apa Ka'bah? Makkah. Panjenengan ketika umroh sudah berapa kali hilang sandal? Oh, katanya aman. Maka sebenarnya fihi iku ing dalem bait, fihi lo ayatun tondo-tondo bayinatun kang pertelo kang jelas, yang jelas. Di antaranya makom Ibrahim lo fihi lo. Kenapa kok jadi di samping? Nah, sekarang panjenengan atau kita semuanya harus membuktikan enggak bahwa di dalam Ka'bah bait itu tadi ada level Nabi Ibrahim. Panjenengan tahu levelnya Nabi Ibrahim itu apa sih? Khalilullah. Oke, surat 124 coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Artinya, Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. tahan. Jadi levelnya Nabi Ibrahim apa? Lulus ujian, ya, predikatnya kemlaut karena lulus diuji. Anak cucunya. Makanya imam, pertanyaannya sekarang, panjenengan syarat menjadi makmum diantaranya ketika panjenengan bermakmum kepada imam, apa yang harus panjenengan ketahui dari imam? Apa? Semua gerakan imam. Lah kalau panjenengan, makanya ketika panjenengan umroh atau haji dulu, pasti setelah tawaf panjenengan disuruh sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Akhirnya ada ungkapan kalau panjenengan sholat sunnah di belakang makom Ibrahim sama dengan panjenengan itu sholat bermakmum kepada. Padahal seorang makmum harus tahu gerakan siapa? Tahu gerakan imamnya. Gerakan imam kita siapa tadi? Nah, gerakannya apa? Nah, gerakannya apa?
Jangan-jangan kita ngikuti gerakan Ibrahim itu cuman sekali, itu pun 1 tahun. Yaitu ketika hari raya kurban, alias menyembelih kurban. Ya jangan-jangan kita baru jadi panitia toh, belum kurban. Padahal Nabi Ibrahim diantaranya adalah itu, belum yang lain. Kita lihat dulu nih. Maka kita harus mengikuti. Maka pendahulu kita memperumpamakan ketika kita ini sholat sunnah ba'da tawaf, itu supaya panjenengan ini mengetahui gerakan-gerakan itu bukan badan, Pak. Contoh gerakan 30 SPKI, emang pakai badan gerakannya. Gerakan apalagi? Gerakan Jumat bersih. Gerakan Jumat berkah. Memang pakai badan ini? Enggak. Maka kita harus tahu apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka di surat 16 ayat 120 kita harus ngikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah. Tahan. Jadi gerakannya Ibrahim apa? Patuh kepada Allah. Jadi kalau kita ini bermakmum kepada Ibrahim, kita harus patuh sama siapa? Sama Allah. Kalau Allah mengatakan, jangan bermusuhan, hormatilah kanan kirimu, tetangga kanan kirimu, harusnya patuh sama Allah enggak? Tapi sementara ini kita patuh hawa nafsu kita. Berarti kita sedang ngapain? Sedang mempersekutukan dan menduakan Allah dengan hawa nafsu kita. Ayo, berapa kali panjenengan itu padu karo tonggo? Tinggal ngitung aja. Kemudian Nabi Ibrahim itu dia tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ini gerakan. Makanya Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih anaknya. Kenapa? Lanjut, ini paling tidak inilah. Tidak musyrik. Tunduk Pak. Tuh, lanjut. 121-nya. Syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Berarti Nabi Ibrahim pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara ini ketika kita ini ya bermakmum kepada imam, tidak pernah mengikuti gerakan ini. Karena apa? Karena ketika kita sembahyang ataupun sholat sunat di belakang makom Ibrahim, itu yang didengungkan adalah, mohon maaf, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah enggak salah? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu wujud kalau panjenengan mengikuti gerakan imam. Lanjut 122-nya. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan
Nah, kira-kira ketika kita ini diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim dari kesolehannya, panjenengan jawabnya insya Allah apa siap? Loh, jangan-jangan kita ini insya Allah. Kapan kita sanggup untuk? Nah, kesolehan Nabi Ibrahim itu panjenengan lihat dari apa? Oke, sekarang kesolehan itu kalau panjenengan ukur dengan, kalau dalam ilmu sosiologi itu kita tinjau dari sosial, kira-kira sepakat nggak? Kesolehan seseorang panjenengan lihat itu dari tinjauan sosial. Orang kalau soleh pasti nggak sama anak, sama kerabatnya itu pasti baik. Sama tetangga baik, sama istri baik, tapi marah-marah terus, baik kapan? Maka Nabi Ibrahim 914 itu beliau lembut hatinya. Ini secara tinjauan sosial kesolehan Nabi Ibrahim itu dibuktikan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa 'an maw'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu 'aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Ibrahim la'awwahun halim. Artosipun Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka tatkala jelas dari Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Ayo, panjenengan kira-kira lebih sanggup mana? Ya, suruh berkorban dan suruh lembut hatinya. Kalau disuruh lembut hatinya, insya Allah. Kenapa? Karena kayaknya kalau cuma lembut hatinya nggak dapat pahala. Tapi kalau nyembelih dapat pahala. Makanya lembut hati nggak mau. Padahal Nabi Ibrahim Allah itu benar-benar amat sangat lembut hatinya. Dan dia seorang ini loh gerakan Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim di 397 itu jadi contoh. Di dalamnya makom Ibrahim. Loh, berarti bait itu artinya simbol. Kita ulang nih 397. Kenapa simbol? Simbol dari sistem Allah ataupun aturan Allah. Karena apa? Petunjuk bagi manusia itu apa sih menurut panjenengan? Petunjuknya manusia dalam kehidupan itu apa? Ayat-ayat Allah. Yang terus kemudian juga dibahasakan oleh bahasa nubuwah, bahasa nabi yang disebut hadis ataupun sunnah. Jadi bait itu sebenarnya Udi alinas, udia itu bukan meletakkan material, tetapi meletakkan pondasi kaidah ataupun norma ataupun aturan. Monggo, ini ya. Waman dakhalahu kana amina. Ayo, sekarang waman dakhalahu kana amina, waman lan utawi sapane wong dakhalahu mlebu sapa man ayo ada dua nih, ada di makom Ibrahim apa ada di Ka'bah?
Barang siapa yang memasukinya, memasuki Ka'bah atau memasuki makom Ibrahim. Panjenengan sekarang, kalau sekarang nggak bisa praktekin. Ayo masuk Ka'bah, bisa? Nggak bisa. Apalagi semua manusia. Masuk makom Ibrahim bisa? Baru ndetak kan? Ayo. Gimana mau masukinya? Baru kita ini nangis-nangis di makom Ibrahim aja udah diobrak-obrak sama askar. Ayo. Blok. Terus gimana masuknya? Tetapi ini adalah sistem Allah, terus kemudian aturan Allah sebagai pedoman manusia. Maka barang siapa yang memasuki dalam sistem Tuhan, maka aman. Jadi kalau panjenengan hidup mengikuti sistem Allah, kalau bahasa kita ini mungkin standar operasional Allah, aman nggak? Seluruh manusia bisa masuk kepada aturan Allah nggak? Bisa. Saya ulang. Tapi kalau masuk Ka'bah mungkin nggak semua manusia? Nggak mungkin. Masuk ke Masjidil Haramnya semua manusia mungkin? Tapi ketika bahwa Baitullah itu adalah simbol aturan Allah, maka semua manusia itu bisa masuk kepada aturan Allah. Nggak usah jauh-jauh. Di perumahan rungkut harapan ini, kalau semua warganya itu masuk ke dalam sistem Allah, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh merugikan, tidak boleh mengambil hak orang lain, kira-kira aman sentosa? Aman. Tapi barang siapa yang memasuki masjid ini aman, kira-kira cukup nggak semua warga? Ya nggak cukup. Maka kita harus tahu bahwa waman dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk, berarti Ka'bah itu adalah simbol aturan Allah. Dan kita tidak pernah nanya, kenapa sih kok Ka'bah itu kok disebut Ka'bah? Kenapa Pak Ka'bah itu kok kubus, kok enggak dibuat bunder kayak apa ngono lho. Jadi ini lek mubeng iki ben jelas ngono lho. Pernah enggak nanya begitu? Ya Allah, kenapa sih kok Ka'bah itu panjenengan buat kubus, kok enggak kotak? Atau kubus kalau enggak gitu bunder, jadi kalau keliling itu enak gitu loh, Dan. Bunder kan pas gitu. Presisi. Nah ya, kenapa? Ya karena kalau bunder bukan Ka'bah. Wong Ka'bah itu bahasa Indonesianya kubus. Jadi Ka'bah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kubus. Kenapa? Simbolnya kok kubus? Karena bangunan yang paling mudah ketika itu adalah kubus. Maka dibentuk. Allah bilang, kamu kalau hidup jangan melewati batas ini. Inilah disebut hududullah. Maka sampai kemarin saya menemukan makalah ataupun kata hikmah yang ini mungkin khususnya pada tahun ini banyak orang yang nggak jadi berangkat, terus akhirnya mungkin ini keluar. Jadi ada kata-kata man lam yastati al-wuqufu bi arafata fal yakif inda hududillahilladzi arafahu. Barang siapa yang tidak sanggup untuk wukuf di Arafah, cukuplah dia untuk wukuf di hukum-hukum Allah yang dia ketahui. Kan akhirnya sama dengan wukuf. Nah sementara ini enggak, hiruk pikuknya haji tahun ini enggak karu-karuan. Yang sudah berangkat, sudah walimah urus
tapi gara-gara tahun akhirnya nggak jadi berangkat, kecewa sampai stres. Loh ini hidup piko. Karena apa? Nggak ngerti apa? Nggak ngerti secara ataupun nggak ngerti bahwa tujuan haji itu apa. Oke, kita buktikan bahwa Ka'bah itu simbol daripada kaidah ataupun norma. Sekarang pertanyaannya, menurut panjenengan yang bangun Ka'bah ini kira-kira siapa? Nabi Adam. Berarti Nabi Ibrahim bangun enggak? Melanjutkan apa? Pembangunan apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim? Surah 2 ayat 126. Tujuhnya dan supaya langsung. Bahasa Arabnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar dari bahasa Arabnya wa yarfa'u Ibrahimul qawaid. Qawaid itu kaidah. Tapi saya yakin panjenengan mengartikan ini Nabi Ibrahim jadi tukang batu, ya ora? Lumpuhi batu, kurang kerjaan. Wong ini jelas siapa yang ngomong bangun. Ini kan jelas wa yarfa'ulan nalikane ninggekno dhuwurna sapa Ibrahim, Nabi Ibrahim al-qawaida ing pira-pira kaidah. Kaidah ini adalah hukum norma. Karena apa? Karena hukum harus lebih tinggi dari manusia, maka ditinggikan. Maka simbole Ka'bah itu tinggi. Kenapa kok tingginya segitu? Karena memang dulu orang-orangnya tinggi. Coba kalau di Asia, paling juga sampai segitu. Oke, berarti bahwa qawaid itu adalah sebenarnya kaidah. Maka kita ini ketika kita masuk ke dalam kaidah Allah, maka amanlah kita. Tapi seluruhnya harus ngerti. Oke? Tapi ingat, ketika kemudian bukti Nabi Ibrahim alaihissalam itu menunaikan perintah dan larangan diantaranya yang kita akan hadapi, yang kita akan lakukan nanti tanggal 10 Zulhijjah. Tapi pertanyaannya adalah, pernah dengar nggak Nabi Ibrahim nyembelih sapi? Setalah. Ini bukan nyalahin loh, tapi supaya kita ngerti. Karena justru sapi itu mulainya atau sapi itu Nabi Musa. Tapi kenapa ketika panjenengan nyembelih sapi-sapi yang setiap tahun nggak pernah itu panjenengan doain Isa ataupun doain Musa? Yang muncul siapa? Nggak salah, cuman nggak ngerti ya. Makanya kita harus tahu nantinya sampai kemudian, menurut panjenengan Musa sama Ibrahim duluan mana? Duluan Ibrahim kan? Nah berarti kira-kira Nabi Musa juga dipraktekin gitu juga. Nabi Musa punya sapi enggak? Enggak. Nabi Ibrahim punya wedhus, masuk sapi enggak punya Musa.
Karena ketika itu zaman itu memang yang berkembang adalah peternakan, termasuk Nabi Ibrahim. Maka di surat 2 ayat 69 mulai dari 268 lah. Nanti supaya kita ini tahu poinnya gitu. Karena sementara ini nyembelih sapi panjenengan itu kan, mohon maaf, panjenengan males nggak baca ayat ini. Karena apa? Miliknya Bani Israel. Ini ayat untuk Bani Israel apa untuk manusia? Kan nggak yakin. Ini ayat untuk Bani Israel apa untuk Bani Muhammad? Ya wis dipeken ae rasa diwaca iki. Ini kadang-kadang kita ini repot. Kalau panjenengan kodifikasi seleksi, ini untuk Israel, ini untuk Nabi Nuh, panjenengan dapat apa? Paling Al-Fatihah. Ini gara-garanya kita nggak ngerti. Coba, monggo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr. La faridun wa la bikrun 'awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Oke. Sekarang pertanyaannya, yang diperintahkan oleh Allah apa tentang sapi betina ini? Sapi betina enggak? Pertanyaannya sekarang, panjenengan kalau nyembelih waktu hari raya kurban, ayo laki-laki apa perempuan yang dicari? Kan? Itu kewalik-kewalik. Sampai-sampai panitiane kalau ada yang menyerahkan kurban itu sapi betina, kira-kira ditampa enggak? Oh, nggak boleh syariatnya, belgedes. Loh, ini jelas enggak loh? Ini perintahnya, ini sapi betina loh. Nah, nanti supaya kita tahu apa sebenarnya maksud yang tersirat dalam sapi betina. Ini loh. Oke? Yuk, di 67-nya apa perintahnya ini? 67-nya. Mundur. Enggak. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. Tahan. Jadi kalau nyembelih sapi panjenengan sebenarnya sedang ngikutin siapa? Ayo. Cuman pertanyaannya, disuruh nyembelih sapi betina apa sapi jantan? Ini panitia benro. Maksudnya enek orang terus bawa sapi betinanya disuruh nyembelih, ya terima aja. Apanya? Lah iya, makanya kita supaya ngerti dulu nih. Supaya ngerti dulu. Karena kita ini ketika ngomong sapi betina yang panjenengan lihat pasti sapi. Akhirnya ya yang sapi betina enggak. Karena apa? Karena nanti yang paling poinnya ini di akhir ini. Kita ini hanya sejarah. Kita ini mau ngerti sejarah kenapa kok sampai sapi itu muncul. Padahal di sini adalah sapi betina, kok sekarang sapi betina kasihan juga saya. Allah itu munculkan sapi betina, sapi betina, sapi betina. Tetapi Imam Ar-Arba'ah nggak sampai munculkan sapi betina. Ada apa gitu loh? Loh ini nggak marah ya, gregetan aja udah. Al-Baqarah masih dangkal tapi nggak pernah. Karena apa? Karena saya takut bahwa ini adalah ayat untuk Bani Israel. Sedangkan kita umatnya Nabi Muhammad nggak mau ngerti. Alah itu untuk Bani Israel aja. Ini kayak saya takut aja. Kalau panjenengan baca ini nggak dapat pahala karena ini ayatnya untuk ya.
Oke. Lanjut. 67, 68 dulu, 68-nya baru 69 nanti. 68 sudah. Oke. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Tahan. Sementara ini kalau kita suruh nyari sapi yang tua apa yang muda, apa tidak muda tak tua? Powel. Nah sekarang kriteria powel itu tua apa gak tua apa nom gak nom? Makane ngesakne sing mbah-mbah iku gak cerdas. Loh, ini guyon ya, guyon. Tapi kita harus tahu nanti, kenapa ini kok enggak nom, enggak tua. Oke? Lanjut. Pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada. Lanjut. 69-nya. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Artinya Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Madura kuning apa abang? Apa coklat? Yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Oke, loh senang memandangnya. Ini kalau panjenengan berpikir soal warna, nggak met. Karena ini adalah bahasa perumpamaan. Ayo di sini nih saya yakin ada Mbah Kung, ada yang nggak seneng pasti warna kuning. Ada nggak? Ada nggak? Yang nggak seneng warna kuning ada nggak? Ada. Ada nggak yang seneng warna putih? Oke, sekarang tak balik. Panjenengan seneng nggak dengan emas? Mau seneng semuanya. Iki ngene iki lho, karena sapi betina ini sebenarnya adalah simbol perekonomian. Maka panjenengan iki royoan. Tapi mohon maaf biasanya lek sapi betina itu supaya mana? Lek mana ekonomi panjenengan terus-terusan enggak? Maka di 70-nya orang-orang Bani Israel ini nyembah anaknya, menjadikan anaknya Tuhan. Panjenengan lebih mudah mana? Ngeluarin modal untuk supaya dapat laba, apa lebih mudah mengeluarkan laba untuk berbagi? Kalau ngeluarin modal, wow nanti ini sampai ditipu orang loh. Modal sekian, dapat sekian, keluar nggak? Keluar. Tapi kalau misalkan dapat untung beneran, disuruh bagi atau ngurangi, ayo, tengkar nggak? Tengkar. Makanya yang jadi permasalahan sebenarnya tasurun nadirin, saya yakin panjenengan itu ketika melihat sesuatu yang panjenengan senengi, pasti panjenengan ingin
dimiliki, dan cinta terhadap sesuatu yang dipandang enak, benar nggak? Akhirnya timbul cinta, akhirnya cinta panjenengan melebihi cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka suruh nyembelih. Ayatnya anyar apa lagi ngerti? Aku wedi ayatnya anyar. Lanjut. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhan untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Sapi betina hakikatnya kan? Lanjutan. Itu satunya. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Itu terus apa? Itu kan maksudnya juga gak dipakai iki apa gitu loh. Lanjut. Ini pasti kalau orang mengartikan, oh sapi itu dinggurne nggak pernah digawe ngono kan. Lanjut. Dan tidak pula mengairi tanam, tidak bercacat, tidak ada belanga. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina itu. Tahan. Jadi sapi betina itu apa? Itu mau lo kuning. Karena Pak mohon maaf, mulai barat sampai ke timur itu kalau nggak percaya panjenengan ketika bawa emas kabeh royokan. Maka kenapa kok emas itu disimbolkan dengan simbol takaran perekonomian seluruh dunia? Warnanya apa? Kuning tua. Makanya hati-hati karo sing kuning. Karena itu, ya. Nah, disinilah terus kemudian fadzabahuha loh. Baru yuk kita ngikuti fadzabahu. Ini sebenarnya Musa itu juga disuruh ngikuti tentang zibah ataupun menyembelih. Sehingga hakikat menyembelih nanti menyembelih apa? Nah, kita baru nih mengikuti Nabi Ibrahim. Sehingga nanti shadaqallahul azim bahwa ayat menyembelih itu bukan ayatnya orang tua. Karena sementara ini kita ini mengartikan yang menyembelih itu orang yang sudah bekerja. Kalau yang masih sekolah enggak. Berarti ayatnya itu untuk orang tua apa untuk anak-anak? Oh, orang tua kan. Emang anak-anak bukan manusia. Surat 37 ayat 99. Sorry, 37 ayat 99 sampai 108 nanti. Baru kita nanti Monggo. Qala inni dha'ibu ila rabbi sayahdin. Artosipun. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas shalihin. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Lanjut. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahaka fanzur madza tara.
kalimatnya adalah adzabah fadzabahuha fama kadu wa ma kadu yafalun. Sampai-sampai tadi Bani Israel kaumnya Musa tidak mau melakukan. Karena apa? Karena sebenarnya ketika panjenengan dapat kuning tadi tua, kira-kira ini khususnya ibu-ibu, tapi sebenarnya semuanya itu nggak ada yang enggak. Akhirnya panjenengan seneng nggak nyimpen yang kuning tua tadi? Seneng. Apalagi kalau nyimpennya di tangan, masya Allah kepalanya gatel terus. Rincing. Gatel kok elek gawe emas iku, hati-hati lho Bu. Gawe emas tangan banyak itu menyebabkan kepala gatel. Maksudnya gini, nah kering. Makanya fadzabahuha, maka menyembelih. Kenapa ini? Karena ada sebelumnya itu orang yang minta anak supaya dia nanti bersyukur, ternyata setelah dikasih anak justru anaknya jadi tandingan Allah gitu loh. Karena apa? Cintanya terhadap anak melebihi cintanya terhadap Allah. Maka Nabi Ibrahim diuji. Karena apa? Karena sudah lama tidak punya anak. Maka di surat 7 ayat 189 atas 190 ya, Al-A'raf, itu ada orang yang minta supaya dikasih anak, tapi setelah dikasih anak justru anaknya menjadi sekutu bagi Allah. Lanjut. 7 ayat 189 189 dulu. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah Tuhannya, seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna. Lanjut. 1 terus. Tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini sebelum dikasih anak. Tapi ternyata setelah dikasih anak, anaknya jadi Tuhan. Lanjut. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya. Tahan. Kenapa kok menjadi sekutu Allah? Karena kemungkinan panjenengan mencintai anak lebih dari mencintai Allah. Mungkin yang sudah menjadi mbah kakung, mbah putri, ya, dulu mungkin panjenengan pernah apa? Marahin ibu panjenengan, gara-gara ibu panjenengan marahin anak panjenengan. Ibu ki nyapa to arek cilik dadak lho. Ibu sampai disentak-sentak. Kenapa? Karena kita lebih cinta terhadap anak kita daripada Allah, karena Allah perintahnya, jangan sampai kamu membentak ibumu, jangan sampai kamu menyakiti ibumu, jangan sampai kamu meninggikan suara, ya, lebih dari kedua orang tua. Tapi gara-gara cinta kita terhadap anak, akhirnya justru kita ini melupakan aturan Allah. Berarti kita lebih cinta mana, Allah sama anak? Ibu pernah ngalami nggak panjenengan mohon maaf dimarahin
dimarahin anak panjenengan gara-gara panjenengan mungkin negor cucu. Kalau pernah berarti Shadaqal Azim 265. Ada orang yang mencintai ya selain Allah lebih tinggi. 65. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Terus? Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Tahan. Mereka mencintainya sebagaimana berarti sama saja diwarnai enggak sama Allah. Kalau cinta kita sama berarti diwarnai juga enggak sama Allah. Apalagi lebih. Lanjut. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Oke, yo. Sekarang kita urut. Kuning tua, cinta nggak semuanya? Cinta. Diwujudkan dengan sapi disuruh nyembel. Oke. Sekarang anaknya Ibrahim bertahun-tahun Nabi Ibrahim tidak dikaruniai seorang anak, dikaruniai anak pertama kali. Kira-kira Nabi Ibrahim gembira dengan segembira-gembiranya nggak? Mungkin nggak akan cinta terhadap anaknya. Disuruh nyembelih. Berarti kira-kira Bani Israel tadi sebenarnya ketika disuruh nyembelih sapi betina yang kuning tadi, sebenarnya disuruh nyembelih cintanya terhadap yang kuning tua. Oke, apa disuruh nyembelih kuning tuanya? Saya ulang. Jadi Bani Israel disuruh nyembelih yang kuning tua tadi. Sebenarnya disuruh nyembelih kecintaannya terhadap yang kuning tua. Apa disuruh nyembelih kuning tuanya? Kecintaannya terhadap kuning tua. Maka termasuk berarti kalau kuning tua tadi cinta, oh berarti sehingga anak-anak sampai yang tua bisa melakukan ini enggak? Karena anak memiliki sesuatu yang dia cintai. Ayo cucu panjenengan yang mohon maaf baru 5 tahun, ada enggak sesuatu yang dia cintai? Itu kalau nyuruh nyembelih. Kok nangis? Loh, tapi enggak apa-apa. Supaya apa? Supaya dia melatih untuk supaya dia ini menyembelih kecintaannya. Nanti suatu saat dia ditinggalin yang dicintai enggak stres. Maka kebanyakan mohon maaf orang ini kalau ditinggal sama yang dicintai ya stres galau tingkat dewa, makan nggak mau, tidur nggak bisa, ya gara-gara nggak pernah menyembelih kuning tadi. Maka di surat 37 104-nya baru bahwa Nabi Ibrahim sebenarnya diuji untuk menyembelih kecintaannya karena sumber dari kemusyrikan itu pertama cinta. Karena panjenengan kalau mencintai sesuatu pasti habis itu ingin memiliki, ya bra. Padahal cinta tidak harus memiliki. Riwayat Raisa. Mantap. Dan kami panggil dia, hai Ibrahim. Him, itu. Lanjut.
Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpimu itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Lanjut. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang. Nah, kalau bahasa plek, bahasa gaulnya gini loh. Iki asli ini kan tak uji tok. Nah, terus habis itu lanjut. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan. Kami itu harus ada kalau dalam bahasa Arab minimal 2. Ada Allah, ada malakut. Minimal ya. Banyak termasuk manusia ngene lho. Gak apa-apa. Inti tebus dengan sembelihan yang besar. Sembelihan besar itu dinilai dari apa? Dari kecintaan jenengan. Jenengan iku lek wis gak cinta, contoh wis gak usah. Sandal sik panjenengan senengi, oke? Terus neng di sini hilang, panjenengan galau enggak? Tapi lek sandal jepit wis gak seneng blas, karepmu. Ayo, berarti besarnya itu takarannya apa? Lah iya sih. Seorang Jokowi presiden kita itu kalau nyembelih sapi yang besarnya beratnya 20 ton, ya itu yang nggak dicintai wong sama Allah dikasih triliunan. Loh, benar nggak? Kata Allah, apaan lu? Walaupun beliau menyembelih misalkan 20 ton, tapi mohon maaf, cucu panjenengan yang setiap hari dia hanya uang sakunya 2.000, kemudian yang 1.000 itu dikumpulkan untuk nyembelih, kira-kira lebih tinggi mana yang dikorbankan Jokowi dengan cucu panjenengan? 1.000 besar Pak bagi cucu kita. Jadi kalau sama cucu mohon maaf jangan ngapusi. Belikan besok datang belikan kambing, cuk. Iki kurbanmu ya. Jangan gitu. Karena apa? Supaya anak kita dulu mempunyai rasa memiliki kecintaan, baru disuruh nyembelih. Maka kemudian di sini dikatakan fafadainahu bidzibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Sing ngomong wedhus sapa? Coba ulang lagi. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Sing ngomong wedhus sapa? Bener. Tukang dodol wedhus akhirnya ngomong, wah wedhus iki ge kurban. Nggak maksud supaya kita ini juga mampu mendidik anak untuk menyembelih kecintaan. Gimana caranya? Yo lek wedhus panjenengan belikan kambing itu 6 bulan 3 bulan sebelum hari raya, ya toh, disuruh melihara. Kalau sudah chemistry, Pak, mohon maaf, dia ini kalau mau disembelih kambingnya pasti nangis, wis lah. Karena sudah merasa cinta memiliki. Tapi lek gorong enek rasa cinta memiliki, kira-kira gimana? Kono. Inilah sebenarnya hakikat. Sekarang yang 1 tahun setiap nanti 10 hijrah dilakukan apa dasarnya? Lanjut. Kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jadi setiap tahun ini sebagai reminding system untuk supaya kita selalu nginget. Kalau dalam bahasa kita besok tanggal 10 itu adalah hari Senin upacara. Yang bahaya panjenengan nyembelihnya cuman ikut upacara. Ibarat panjenengan masuk sekolah,
anak panjenengan, cucu panjenengan masuk sekolah, masuknya cuman pas upacara. Selasa, Rebo, Kemisnya nggak pernah ikut masuk. Kira-kira naik kelas apa di DO? Oke? Nanti connect nggak dengan upacara sebagai reminding system? Connectnya dengan ayat apa? Surat 108 ayat terakhir. Nah, karena belakang kayaknya sudah ngawe-ngawe. Udah jam 6 masalahnya. 108 ayat 1. Monggo, ini Bu. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Tahan, sekarang saya tanya, hari ini panjenengan dikasih nikmat sama Allah enggak? Oke, banyak enggak? Lanjut. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi panjenengan disuruh kurban setelah sholat atau setelah dapat nikmat? Oh, setelah sholat. Makanya ketika korban itu disyaratkan dan menjadi syarat sahnya itu dilaksanakan setelah sholat. Tapi panjenengan disuruh berwanhar ini sebenarnya bukan korban. Nahr itu gini loh. Apa? Nyembelih. Jadi maksudnya kapan kita disuruh nyembelih? Setelah mendapatkan nikmat. Yang panjenengan sembelih apa? Nikmat panjenengan tadi loh. Oke, jadi kapan nyembelihnya? Setelah mendapatkan, nah panjenengan dikasih nikmat 1 bulan sekali apa 1 tahun sekali? Ya belen sing penting pokoknya sesuai dengan kesanggupan panjenengan. Oke? Jadi sehingga nanti panjenengan mohon maaf tidak begitu nyun sewu, tidak begitu galau kalau pada hari ini panjenengan nggak bisa gitu loh. Tapi hakikatnya adalah kita harus menyembelih kecintaan, kemusyrikan yang ada di dalam diri kita sehingga dikit demi sedikit kemusyrikan, kecintaan yang mungkin melupakan Allah Subhanahu wa taala terkikis habis. Allahumma amin. Yuk kita munajat kepada Allah, semoga keluarga kita, anak cucu kita dan seluruh keturunannya mampu untuk selalu menyembelih kecintaan yang sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadzin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Hayya ala qiraatil furqan. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabatin rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabbana, sucikanlah pendengaran kami, sucikanlah penglihatan anak-anak kami, anak cucu kami dan pendengaran mereka. Sucikanlah hati kami, hati mereka. Sucikanlah akal pikiran kami, akal pikiran mereka. Sebagaimana kesucian yang telah Engkau berikan kepada para nabi, bil khusus Nabi Isa AS. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kesemangatanmu kepada kami, kepada anak cucu kami dan seluruh keturunan dan bangsa ini. Semangat untuk mewujudkan keinginan-keinginanmu, kehendak-kehendakmu ya Allah di muka bumi. Wabil khusus di keluarga kami dan keluarga anak cucu kami ya Allah. Sebagaimana kesemangatan yang telah Engkau berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menghadapi Firaun. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak cucu kami dan seluruh keturunannya menjadi hamba Engkau yang selalu tunduk patuh terhadap Engkau ya Allah, di mana saja, kapan saja, sebagaimana ketundukan yang telah Engkau limpahkan kepada para nabi, wabil khusus kepada Nabi Ibrahim dan anak cucunya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Kifayah, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah lah, saya mohon ampun kepada panjenengan semuanya, saya mohon maaf batin. Allahumma fiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.